Saya waktu itu ya cukup satu kolam sih Mas ya. Satu kolam yang penting ada. Terus bulan berikutnya jadi 2 kolam. Jadi nggak seruat yang apa yang dibayangin orang sebetulnya. Untuk lele ini omset kita kotornya itu sekitar 90 juta ya. Transaksinya itu sekitar 90 juta dalam 1 bulan. Jadi lele ini sekitar 90, kalau pakan sendiri kami stok itu sekitar 300 juta Mas. Jadi sampai ya bukan pamer, kami sempat beli Toyota Fortuner baru itu kan. Jadi kita nikmati nih apa yang kita berusaha mati-matian, ujung-ujungnya ya prosesnya dapat juga, targetnya dapat. Sampai juga nggak nyangka juga kan, istri saya kuliah sampai S3. Dari yang awalnya 1 kolam, sekarang bisa menghasilkan ratusan ekor ikan lele asalkan kalian tahu rahasia suksesnya. Langsung saja kalian saksikan kisah inspirasi dari juragan lele Pak Tri. Nama saya Tri Harjono, saya asal dari Sragen, Jawa Tengah. Aktivitas saat ini saya sebagai ownernya Bandar Lele Berau. Pendidikan saya cuma SMA aja Mas ya. Dulu SMT Pertanian ya, SMT Pertanian tapi jurusannya memang perikanan. Jadi tidak menutup kemungkinan kan Mas ya untuk bekerja di lain tempat juga gitu. Pada saat itu tahun 99 ke sini jadi honorer dengan gaji cuma 100.000 1 bulan. Lumayan lah dinikmati, meskipun kurang ya dinikmati, disyukuri kan. Banyak waktu senggang, akhirnya saya mencoba untuk mengisi waktu dengan budidaya ikan ini. Pertama sih nggak laku Mas, banyak orang menyaranin itu kan, ngapain pelihara ikan lele. Ikan lele di Berau ini kan orang nggak makan gitu loh, orang nggak makan. Orang terkesan dengan jijik duluan, karena ceritanya itu yang, wah makanannya yang begini-begini, macam-macam itu. Jadi ya karena suka aja sama ikan, akhirnya saya tekuni aja. Nggak laku nggak apa-apa. 2 tahun saya merintis itu bukan untuk usaha sebetulnya, hiburan. Yang penting bisa berjalan. Bahkan ketika memijahkan pertama sampai 2 tahun ini saya berbagi aja Mas. Bibit berbagi, teman yang mau pelihara silahkan ya kan. Nggak ada yang pelihara, saya pelihara sendiri, panen pun juga saya bagi ya. Ayo kalau mau goreng, kalau mau bakar, semuanya silahkan saya bilang gitu kan. Nah akhirnya kan dari teman ke teman itu ada yang nggak kenal kan Mas ya. Nggak kenal itu dia merasa mau dikasih kok nggak kenal juga, malu ya kan. Malu, akhirnya mereka, Pak ini pengganti uang rokok aja lah gitu. Pengganti uang rokok. Nah lama-lama itu kan pengganti uang pakan katanya begitu kan, menyadari sendiri. Jadi saya hitung, lama-kelamaan loh. Kenapa ini lama-lama ini kok sebulan itu dapat 350.000 kan waktu itu. Jadi gaji saya aja cuma 100.000 ya kan. Ya akhirnya saya berpikir, wah ini pilihan ini saya bilang gitu. Mau berkarir ke sini atau mau berusaha kan. Akhirnya saya pilih, oh ya sudahlah. Saya bismillah aja, saya pasang pelang itu Mas. Pasang pelang itu akhirnya jual bibit ikan. Setiap warung ikan sari laut di pinggir-pinggir jalan itu zaman dulu nggak ada ikan lele Mas. Setiap kami pergi makan ke sana, apa yang nggak ada itu kami tanyain. Ada pecel lele kah? Ada lele goreng kah? Seperti itu Mas. Jadi akhirnya kan sari laut itu kan bilang, oh ternyata ada aja yang menanyakan itu gitu kan. Nah berawal dari situ ujungnya banyak juga peminatnya kan Mas. Begitu disediakan akhirnya laku juga. Dari yang balihonya sari laut itu tidak ada ikan lele, itu muncullah gambar ikan lele itu. Akhirnya di situ lega juga rasanya kan. Oh dulu nggak ada ini sari laut itu ada gambar ikan lelenya. Sekarang sudah alhamdulillah rata-rata ada ikan lelenya. Nah dari situlah mulainya kami berusaha kan. Jadi usaha ini dirintis dari bukan ketidaksengajaan sebetulnya. Bayangin aja dari barang yang tidak laku sampai pada saat ini kami kekurangan pasokan terus. Sampai pasar yang begitu terbuka semuanya mengarah ke sini semuanya kan. Setiap ada cerita ikan, oh ke tempat Mas Tri seperti itu.
Jadi saya juga sebagai ASN atau PNS ya Mas ya. Kebetulan saya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. Di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil sudah sekitar 14 tahun. Dari situ juga lama-lama berpikir, wah ini pilihannya harus kerja ini turun pagi sampai sore kan Mas ya. Ya akhirnya kami mencari anak buah sedikit demi sedikit, tapi bukan malah membantu, kadang-kadang masalah itu malah makin muncul lagi. Ya maklum lah, pertama itu nggak ada usaha itu yang tiba-tiba langsung enak berjalan mulus itu kan nggak ada Mas. Jadi ya tetap aja berjalan. Ya akhirnya sampai sebesar ini, mungkin perkiraan orang kok seperti ini, saya sendiri juga nggak menyangka sebetulnya kan. Untuk lele ini omset kita kotornya itu sekitar 90 juta ya, transaksinya itu sekitar 90 juta dalam 1 bulan. Jadi lele ini sekitar 90, kalau pakan sendiri kami stok itu sekitar 300 juta Mas, 1 bulan. Tapi sambil dijual kan Mas, pakan ini kan melayani bukan hanya di Berau aja. Sampai ke Kaltara sana kan kami melayani pengiriman sampai ke sana. Jadi sampai ya bukan pamer, kami sempat beli Toyota Fortuner baru itu kan. Jadi kita nikmati nih apa yang kita berusaha mati-matian, ujung-ujungnya ya prosesnya dapat juga, targetnya dapat. Sampai juga nggak nyangka juga kan, istri saya kuliah sampai S3. Ya, mudah-mudahan lah tahun depan ini sudah selesai S3-nya kan. Jadi alhamdulillah kita tamatan SMA tapi mensponsori untuk tamatan S3. Ikan lele ini panennya memang lebih cepat. Ya jarak kalau budidaya yang serius itu 2 bulan itu sudah mulai bisa dipilah untuk dipanen. 2 bulan, 2 bulan setengah sampai 3 bulan itu sudah habislah terpanen gitu. Umurnya kan cuma cukup segitu ya. Paling bahaya itu kalau lambat dipanen, pasaran yang nggak terbuka, semakin besar semakin tidak laku. Jadi ya kita harus pintar-pintar nih melihat situasi di pasar, kebutuhannya berapa, kita ikutin aja Mas. Pangsa pasar di Berau ini kan ketika kita udah mulai budidaya banyak, itu bukan berarti kita nggak bisa memperbanyak sebanyak-banyaknya, itu tidak Mas sebetulnya. Mengingat wilayah kita ini kan di pinggiran ya Mas ya, di pinggiran ini kan susah nih, produksi sebanyak apapun kalau kita keluarkan itu jatuhnya rugi malahan. Jadi kita ngintip aja, pasar itu kebutuhan berapa, itu yang kita cukupi. Rata-rata 1.500 ekor. Jadi memang kita desain untuk setiap hari itu bisa kita panen. Orang kesini datang ke Bandar Lele Berau harus ada bibitnya, harus ada ikan yang setengah jadi, harus ada ikan yang konsumsi siap dijual. Jadi dari awal, dari bibit sampai siap konsumsi itu harus selalu ada. Kalau jaring-jaring pelihara budidaya di sini Mas, pakai jaring-jaring kan itu tadi Mas, mengantisipasi pasar yang setiap hari kita harus ready. Kita harus layani setiap saat, setiap waktu. Ikan ada Mas, ada. Ikan ada Mas, ada. Lain halnya kayak di kota-kota besar yang transportasinya mudah ya. Dia begitu panen semua, mau dikirim kemana aja bebas. Sekali angkat bisa. Tapi di Berau ini rasanya mustahil untuk panen banyak, sekali diangkat habis itu mustahil rasanya Mas. Kalau ikan lele ini cenderung membutuhkan oksigen yang rendah, dalam arti dia bisa tebar padat ya Mas ya. Kalau ikan nila, ikan emas yang semuanya itu proses pemeliharaannya lama, terus juga oksigen yang dibutuhkan banyak. Jadi harus perlu perawatan ekstra Mas. Ganti air juga lebih rutin kan Mas. Ya lebih ruwet lah sebetulnya. Lagian juga nggak bisa tebar padat Mas. Ya kebetulan di tempat kami ini sumber air itu dekat sekali ya dengan sungai. Jadi kualitas air itu yang kami jaga Mas. Jadi setiap hari kami melakukan tambah dan mengurangi air. Ditambah air, dikurangi air. Ditambah air, dikurangi air. Itu setiap hari Mas. Ikan lele ini banyak yang kanibal. Kanibal itu kan dalam arti dia memakan temannya ya Mas ya. Memakan temannya itu berarti sebetulnya rumusnya itu gampang aja. Itu kurang teratur dari pemberian pakannya ya. Pemberian pakan yang tidak teratur mengakibatkan ikan lele ada yang pertumbuhannya tidak rata. Jadi yang besar makan yang kecil. Terus ada isu-isu juga yang itu tadi yang bilang lele makan tanah. Sebetulnya ya itu karena kurang makan akhirnya makan tanah ya Mas. Jadi kalau budidaya ikan lele dengan volume yang banyak, terus pakannya tidak terjamin, itu bukan hanya tanahnya aja yang dimakan Mas. Surat-surat tanahnya itu diikut kemakan Mas. Dalam arti kita akan bangkrut Mas malah. Justru kita akan bangkrut, bukan hanya tanahnya, surat-surat tanah pun pasti akan terjual sama tanah-tanahnya kan, karena dimakan ikan lele tadi.
karena jumlah tebarnya terlalu padat tadi kan Mas. Jadi kita menunggu matahari biar terang, jadi dikasih makan di siang hari. Pakan selanjutnya kami kasih makan itu sore dan malam hari Mas. Sore itu biasanya dikasih makan lagi, terus malam itu ada pakan tambahan ya Mas ya. Pakan tambahan itu ya ada sisa ayam nih, kadang-kadang kepalanya itu nggak diambil sama pembeli. Kalau kepala itu kan nggak terlalu jorok-jorok banget ya Mas ya, dan bagus saja, digiling lembut, ibunya dikasihkan untuk makanan tambahan juga bagus juga. Kalau dikasih makan yang terlalu cepat besar, rugi juga nanti kita cepat besar tanpa melihat pasar yang jelas ya kan, kebutuhan pasar nih kayak apa gitu. Jatuhnya harga lele ini kan ketika ikan laut murah Mas. Ikan laut murah, jadi kita juga ngerem-ngerem sedikit. Manajemen waktunya juga bermain di situ Mas ya. Kami sering dikunjungi banyak orang yang dalam arti bukan hanya sendiri tapi dia membawa keluarganya. Bapaknya seneng tentang ikan, istrinya cemberut, anaknya mengamuk gitu kan. Jadi lama-lama saya melihat peluang itu kan begini, oh iya, bagaimana kalau saya kasih ikan yang lain, yang warna-warni, ikan hias, kemudian ibu-ibunya biar seneng, ya kami campur dengan hidroponik. Jadi bapaknya itu kalau kesini dia yang mengajak anak dan istrinya, mereka sekeluarga seneng aja. Oh iya, ibunya sekalian beli sayur. Oh anaknya kepingin ikan hias ada juga gitu kan. Jadi menyenangkan aja sih dunianya kesini nih Mas. Ikan lele untuk pemula itu sebetulnya cukup simpel ya. 2 kali 4 itu udah cukup ya untuk pemula itu. 2 kali 4 dengan kapasitas 1000 ekor itu udah lumayan bagus. Biayanya juga murah kan Mas ya. Sekarang apalagi ada kolam terpal macam itu kan. Kolam terpal bisa kok dibuat pemula. Untuk airnya, ya airnya yang normal itu ya pH-nya pH normal sih Mas ya. 5-7 itu sudah cukup bagus sih untuk lele ya. Apalagi kalau ikan lele ini begitu air bagus dari sungai itu kan masih netral ya Mas ya. Air sungai sekarang dikasih air, sekarang juga itu bari ikan bisa Mas. Kalau untuk pemula ini kadang-kadang bagusnya per 1000 ya Mas ya. Per 1000 itu kan enak dihitungnya. Belajar juga enak, oh 1000 ekor tuh menghabiskan sekian. Saya rasa 3 juta cukup ya Mas ya. Setiap satu kolam itu mulai dari pembuatan kolamnya. Tapi selanjutnya kan juga akan berkurang karena kolamnya kan nggak akan dibuat lagi, masih bisa dipakai. Pelihara sedikit dengan banyak juga sama aja ya, sama capeknya, sama waktunya. Akhirnya kami ya ini continue Mas. Setiap minggu harus menebar bibit, supaya ya menjaga kontinuitas itu tadi kan. Saya waktu itu ya cukup 1 kolam sih Mas ya, 1 kolam yang penting ada. Terus bulan berikutnya jadi 2 kolam. Jadi nggak seruat yang apa yang dibayangin orang sebetulnya. Untuk ikan ini kan tidak semua bisa belajar secara serius kan, nggak mungkin ya. Banyak orang jadi sampingan saja. Itu yang membuat mereka gagal itu kan karena sampingan. Dia tidak menjiwai betul Mas. Bayangin aja, saya itu kalau pagi sebelum saya ngasih makan ikan saya nggak mau makan duluan Mas. Bukan nggak boleh ya, memang saya nggak sampai hati untuk memakan duluan. Makan nggak bisa saya. Biarpun orang belajar sebanyak apapun kalau dia nggak serius, hatinya nggak fokus ke situ, dia nggak mencintai tentang budidayanya itu jarang berhasil Mas. Tapi kita ketika niat kita sudah, kita mau hidup nih, mau menikmati hidup ini dari ikan, ya kita harus sayangin betul. Ada cerita yang menarik itu seperti ini Mas. Kan dulu sering dinas keluar kota gitu kan. Ketika menginap di sana, pagi-pagi yang saya telepon tanya sama istri itu bukan tentang bagaimana kabar anak, bagaimana kabar istri. Ikan saya sudah dikasih makan apa belum? Saya bilang begitu Mas. Saking anunya Mas. Ikan saya sudah, kenapa yang ditanyakan ikannya duluan? Jadi sampai heran ke situ kan. Nah itulah bukti keseriusannya kan di situ. Padahal itu nggak sengaja Mas, refleks aja kan Mas. Kita ternak ikan lele ini kan bukan seperti pelihara-pelihara yang lain deh Mas ya. Satu ikan lele ini kan hidup di air nih. Jadi sebelum dulunya hobi terus sekarang jadi usaha itu saya dengan istri saya itu udah sepakat duluan. Kita ini mau punya usaha seperti ini, kita kembangkan banyak. Sementara waktu kita juga terbatas. Ikan ini hidupnya di air ya kan. Lain halnya kayak ayam, kambing, sapi gitu kan. Enak dia dihitung Mas. Jadi kami terapkan akhirnya kami harus ikhlas duluan sebelum ada kejadian yang tidak mengenakan lah. Jadi kami sudah ikhlas duluan nih, baru memulai usahanya.
Kenapa kami harus ikhlas duluan? Nggak mungkin kami ngitung ikan ini setiap hari, setiap saat, setiap waktu kan ya. Namanya proses usaha itu kita perbaiki terus ya. Kuncinya ketika usahanya bisa kita pegang, ternyata manajemen karyawan juga harus kita pegang juga. Pernah suatu hari, ya ini mas, setiap kolam isinya cuma sedikit, tidak sesuai ekspektasi kita kan. Padahal di catatan harusnya sekian, ternyata juga sudah habis duluan. Jadi saya sama istri ya komitmen awal kan. Kita harus ikhlas duluan kan, jadi nggak ada kata marah, nggak ada apa mas. Kami tersenyum aja ketika dibohongin, oh dibawa lari ya sudah, kita jalanin aja. Ada lagi dulu mas, cerita yang menarik itu begini. Ketika kami sudah pas banyak-banyaknya ikan, 170 ribuan ekor, nggak taunya ada juga bantuan ini dari pemerintah yang tiba-tiba tersalurkan. Jadi kami benturan di situ mas. Bantuan itu kan mulai dari pakan, bibit, kolam dibantu. Mereka jual 1 kilo 10.000 juga tetap untung. Jadi pasar yang sudah kami bentuk, akhirnya itu tadi kebutuhan yang di sini, kebutuhan lele yang sudah kami antisipasi sekian-sekian, ujung-ujungnya kami drop juga mas. Sempat rasanya itu frustasi juga dulu kan. Kayak apa, sudah kita stop aja kah ini ya. Tiba-tiba rezeki itu juga datang. Ada bos besar di Berau ini kan, datang tiba-tiba. Berapa ini kolamnya isinya? Berapa ini anunya? Berapa jumlahnya? Berapa ini? Ikan ini hitung semua, antar ke kolam saya semuanya. Yang kemarin itu saya takut tidak terjual, sempat saya menolak, jangan semua pak. Besok saya pelihara apa ini kalau semua begitu kan? Nggak tahu kenapa ya, rezeki itu juga ada aja kan, nggak disangka-sangka kan. Banyak mungkin orang juga membantu saya dulunya kan, dulu yang membantu ya nggak mungkin lah orang sukses itu tanpa bantuan orang lain. Jadi saya mencoba untuk membantu terus, siapa yang mau ya silahkan, siapa yang mau berbuat curang ya kami persilahkan, begitu aja sih mas ya. Nah dari situ juga tiap ada orang mengeluh ketipu, terlantar gitu kan. Yang anehnya itu diarahkan ke sini mas, itu loh ikut Mas Tri, nggak mungkin kamu nggak bisa makan gitu. Ya sudahlah silahkan, kalau mau berkreativitas membantu kami terbuka. Kepada siapa aja, ya itu tadi, kenal juga enggak, apa juga enggak, tiba-tiba 3 bulan berikutnya, wah bawa kabur nih 30 juta, aduh, ya sudah kami gagal, kita coba lagi. Ditipu orang ya kita berusaha lagi. Ada kok, enggak mungkin kita ketemu orang penipu semuanya, kan begitu. Ada waktunya kita ketemu orang yang baik. Jadi ketika kami ditipu 5 kali, nanti ketemu orang 1 kali yang baik itu kembali lagi modal kami, ya kan, bisa bantu yang lain lagi, kan perputarannya seperti itu aja sih. Jadi kami nggak akan pernah bosen itu kan. Saya pernah mas, ketika tahun 2015 kemarin, saya mulai beli mobil pickup ya. Mobil pickup itu kan gunanya kan untuk ikan ini aja. Pagi tok ya nganter ikan ke pasar. Setelah itu kan nganggur. Tetangga pinjam gitu. Mas pinjam, sewa. Berapa sewanya? Ini bukan untuk disewakan, saya bilang. Lah nggak apa-apa kan saya pakai. Ya sudah, keseringan dipakai itu kan. Ya sudah, bantuin aja orang pindahan tak bantuin. Tulisannya terus bayar seikhlasnya. Nah, sama teman saya itu yang wah pakai tarif nih. Yang pakai tarif itu nggak bisa setoran. Akhirnya mobilnya dia ambil sama dealer mungkin ya. Nah, kenapa yang bayar seikhlasnya ini justru banyak yang ini kan mas, banyak yang pakai, akhirnya ya lolos sampai nggak terasa juga itu membawa berkah tersendiri mas. Luar biasa, kami sampai pembelinya itu antri-antri waktu itu. Nama saya Tri Harjono. Aktivitas saat ini saya sebagai pegawai negeri sipil atau ASN di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Berau, sekaligus merangkap jadi ownernya Bandar Lele Berau. Kegagalan itu bisa kita capai dengan menciptakan alasan, mas. Jadi niat Anda itu mau gagal atau mau berhasil kan gitu. Kalau mau gagal ya buat aja alasan terus. Alasan terus itu kita buat, pasti kita mencapai kegagalan, mas ya. Tapi kalau orang yang mau sukses ya pastilah kita cari jalan keluar nih. Kita cenderung memperkecil nih alasan ya kan, kita ganti dengan jalannya bagaimana, jalannya yang bagaimana, itu pasti ketemu jalannya mas. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.